Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhri Anwar, Angkatan 107 Taratai Putih, Tamatan 2017. Saya adalah alumni sekaligus guru di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya tidak punya alasan yang khusus ya kenapa memilih Parabe. Tapi yang penting dulu, selepas tamat SD, tujuan saya adalah masuk pesantren. Udah, itu cita-cita utama adalah masuk pesantren. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan saya untuk bergabung di Sumatera Tawalib Parabe sebagai santri di Parabe. Kemudian setelah masuk Parabe, akhirnya saya menemukan alasan tersebut. Kenapa saya memilih Parabe dan kenapa harus Sumatera Tawalib Parabe? Alasannya adalah karena di Parabe saya mendapatkan apa yang saya cari, yaitu ilmu agama yang kompleks dan komplit dan pas. Karena di Parabe saya mendapatkan dari segi bahasanya dan mendapatkan dari segi kitabnya. Karena bahasa tanpa pemahaman kitab juga kurang sempurna, pemahaman kitab tanpa bahasa yang bagus juga kurang pas menurut saya. Dan di Parabe saya mendapatkan keduanya, segi bahasa dan segi kitab, kawaid ataupun kawan-kawannya yang lain. Kemudian saya juga di Parabe menemukan kawan-kawan, bertemu dengan kawan-kawan yang suportif, yang tidak saling mengejek atau menghina atau membuli satu sama lain. Dan kemudian guru-guru yang ikhlas dalam mengajar dan guru-guru yang senantiasa mengajar murid-muridnya dengan sabar dan dengan lembut. Dan juga masih banyak hal lain yang sebenarnya tidak bisa saya ceritakan lagi di sini. Karena terlalu banyak alasan kenapa saya memilih Sumatera Tawalib Parabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Muhammad Fajri, Sultan Bagindo Ameh, guru di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe, guru Nahwu Shorof. Dan alhamdulillah alumni dari Tawalib Parabe pada tahun 2017. Kenapa harus Parabe? Alhamdulillah, ana pribadi itu menemukan kesesuaian dengan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe karena waktu kecil itu bercita-cita ingin menjadi seorang ulama gitu ya. Nah, kebetulan alhamdulillah karena sesuai dengan cita-cita ana pribadi ingin jadi seorang ulama, terus ada pondok pesantren juga di kampung ana di dekat sekitaran daerah sini yaitu di Parabe, dan alhamdulillah waktu itu lagi buka pendaftaran, maka ana langsung memilih Parabe dan ternyata faktanya alhamdulillah sudah tamat dari Parabe, sudah tamat kuliah dan memang mulai menampakkan jalan-jalan untuk menuju kepada menjadi ulama, pelajaran-pelajaran agama itu alhamdulillah ana temukan. Nah, karena itu ya itulah alasan kenapa harus memilih ana memilih Sumatera Tawalib Parabe itu sendiri. Dan ternyata untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan umum, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, itu juga kita dapatkan. Jadi di sini kita mempelajari berbagai macam hal, mengembangkan berbagai macam bakat dan minat juga yang bisa kita dapatkan di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe ini. Ilmu agamanya ada, ilmu umumnya ada, bakat minatnya ada, organisasinya ada, dan berbagai macam hal lainnya yang kami dapatkan ketika belajar di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kurniati, biasa disapa dengan panggilan Iva. Sebelumnya, siapa sih yang nggak kenal sama Parabe? Secara Parabe kan pesantrennya ternama, pesantren tertua di Minangkabau lagi. Terus kalau kita searching nih, Parabe kan alumninya keren-keren, masuk universitas ternama, guru-gurunya tamatan Mesir, tamatan Sudan, bahkan ada juga dari negara-negara barat sana. Jadi tujuan Iva masuk Parabe ngapain? Pesantren itu kan identik sama kitab kuning nih. Jadi timbullah rasa penasaran Iva. Sebenarnya kitab kuning itu gimana sih? Warnanya beneran kuning. Terus kitab gundul, dia beneran gundul, nggak ada barisnya gitu. Jadi ya Eva pengen belajar kitab kuning gitu kan.
Terus cara bacanya gimana kalau dia gundul, nggak ada barisnya? Pasti ada ilmu-ilmu tertentu. Nah, setelah Iva masuk Parabe, Iva tahulah tuh gimana cara baca kitab kuning dengan nahwu sorof atau bisa juga disebut dengan ilmu kawaid. Kemudian tujuan Iva kedua masuk Parabe ngapain? Kalau pesantren kan identik tuh sama belajar ilmu-ilmu agama. Jadi ya Iva pengen mendalami ilmu agama gitu kan, belajar mantik, balaghah, tasawuf, tafsir, hadis ilmu hadis, ya ilmu-ilmu agama gitu Iva pengen mendalami. Kalau tujuan ketiga Iva ngapain? Nah, di antara tujuan pertama, kedua, tujuan ketiga inilah yang paling penting. Kenapa? Karena tujuan ketiga Iva ingin memperbaiki akhlak. Dengan belajar di pesantren, dengan pendidikan-pendidikannya yang bagus, jadi Iva pengen menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, terus melahirkan generasi-generasi khairul ummah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azik, berasal dari kelas PDF Kuliah Parabe. Kalau boleh jujur, sebelum saya bisa sampai di Parabe, sebelumnya saya sedang bersekolah di unit sekolah lain dan hampir menempuh jenjang universitas. Dan ini pun mungkin salah satu momen terplot twist di hidup saya. Ketika saya hampir menempuh jenjang universitas, saya lebih memilih untuk memulai atau mengulang dari awal tingkat sederajat SMA. Ceritanya panjang dan mungkin pilihan yang sangat berat. Ketika 3 tahun yang saya jalani sudah menghabiskan waktu, menghabiskan materi, menghabiskan semua yang saya korbankan, semua itu harus saya hilangkan demi saya memulai dari awal di Parabe tentunya. Cerita awalnya ketika saya ingin menentukan universitas mana yang saya mau masuki, saya mulai merasa ada keraguan di dalam hati saya. Saya mulai memikirkan, kalau kata-kata orang ya, flashback, 3 tahun yang saya lalui ini apa yang saya kerjakan. Dan 3 tahun yang saya jalani tidak ada, sangat sedikit manfaatnya. 3 tahun yang saya jalani hanya berfoya-foya, hanya bermain-main dengan teman, hanya bercanda-canda dan kurang memikirkan masa depan. Di satu titik, di satu momen malam waktu itu, saya mulai memikirkan tentang masa depan dan bagaimana kehidupan saya di ke depan kelak. Apakah saya menjadi sampah masyarakat atau insya Allah menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Saya mulai memikirkan hal itu. Mulai dengan memikirkan dengan keras lah. Saya menjadi overthinking, saya menjadi orang yang memikirkan soal itu. Ketika hal itu mulai menggerogoti saya, pikiran saya mulai berkonsul kepada orang-orang terdekat saya. Termasuk kepada guru, termasuk kepada teman-teman, termasuk kepada orang tua tentunya. Dan saya memikirkan solusi untuk menghilangkan keraguan di hati saya ini. Dan saya menemukan satu solusi yang mungkin didengar orang-orang sangat nekat tentunya. Ketika saya sudah kelas 3 aliyah, 3 SMA, saya lebih memilih mengulang dari awal untuk membawa bekal yang lebih banyak ke universitas. Saya teringat dengan kata-kata guru saya waktu itu di depan masjid. Beliau bilang, mungkin ada satu momen atau satu titik yang membuatmu harus mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah. Saya teringat kata-kata guru saya seperti itu. Saya mulai menjadi overthinking lagi. Saya memikirkan, saya mulai mewanti-wanti lagi apa yang harus saya lakukan. Semuanya saya sudah lakukan, mulai dari salat istikharah. Saya mulai bincang-bincang lagi dengan orang terdekat saya. Dan saya ambillah keputusan yang nekat itu. Saya yakin akan mengulang tingkat pendidikan saya. Walaupun saya sudah hampir tamat, saya yakin untuk mengulang. Dengan resiko yang saya sudah pikirkan, dengan konsekuensi yang sudah saya pikirkan juga. Akhirnya saya mulai searching gitu, apa yang saya harus lakukan untuk mengaksikan aksi nekat saya ini. Dan ketika saya sebelum di Parabe, sebelumnya saya sudah mendapatkan salah satu program beasiswa di sini, di Parabe sini. Dan saya menemukan hal yang tidak saya temukan di luar sana. Saya menemukan di Parabe sesuatu gitu ya, yang saya tidak temukan di luar sana. Dan mungkin hati saya sudah di Parabe begitu. Saya nyaman di Parabe mungkin dari kekeluargaannya. Saya mungkin nyaman dengan cara apapun. Dan pilihan saya jatuh ke Parabe untuk
aksikan aksi nekat saya ini. Dan saya dengar di Parabe ini ada unit sekolah baru yang bernama PDF, dan saya mulai itulah mendaftar, daftar ulang dan sebagainya. Dan ketika saya mulai mau bersekolah, mau mengulang dari awal, banyak pihak yang terkejut. Guru terutama, teman-teman, orang terdekat, keluarga. Ya pantas terkejut karena 3 tahun yang berat tentunya harus saya ulang lagi gitu. Dan mungkin 3 tahun yang saya ke depan ini akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk menggapai cita-cita yang saya harapkan. Saya ingin bermanfaat bagi lingkungan saya. Saya ingin juga bertanggung jawab atas 3 tahun yang saya sudah korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Al-Khairu Bashar Hadafi. I come from the Dardat Ain class Sanawiyah. Karena sebelum saya menjelaskan tujuan saya itu, saya ingin menceritakan backstory saya terlebih dahulu. Dulu saya pernah menempuh masa SD saya di luar negeri, yaitu Belanda. Dan setelah 4 tahun di Belanda, saya kembali lagi ke Indonesia. Dan setelah lulus kelas 6 SD, saya merasa ada keinginan di hati saya untuk mendalami ilmu agama. Jadi saya meminta rekomendasi dari ayah saya yang dulunya merupakan alumni pesantren di Sumatera Barat. Jadi ayah saya merekomendasikan kepada saya untuk lanjut ke Sumatera Talib Parabe. Dan setelah itu saya mencoba mendaftar di sini, dan alhamdulillah saya lulus di Sumatera Talib Parabe. Dan sampai sekarang ini saya menikmati masa-masa saya di Sumatera Talib Parabe. Meski that is for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.